Bisa jadi Ratu Musik, sebenarnya aku harus berterima kasih pada seseorang. Terima kasih Ibu, saat susah menulis lagu, selalu temani aku. Makanya bisa ciptakan begitu banyak lagu asli yang hebat. Kenapa bisa begini? Aslinya, itu karya asliku. Bukannya Ayu mau bantu aku wujudkan mimpi, biar aku bisa tampil sebagai pencipta lagu. Nggak bisa, aku harus naik. Aku mau kasih tahu, itu karya asliku. Salahkan, salahmu sendiri yang terlalu polos. Bisa percaya kata-kata itu. Berani muncul di acara penghargaan putriku? Ibu, bukannya ibu bilang asal aku bantu Ayu jadi ratu musik, ibu bisa bantu aku naik panggung. Diam! Siapa ibumu? Aku cuma punya satu anak, Putri Ayu, ratu musik. Kalau soal kamu, kalau bukan karena bisa menulis lagu, mana mungkin kau masih hidup? Ternyata kalian selalu manfaatkan aku buat tulis lagu buat Ayu. Aku tak peduli, semua karya aku habiskan untuknya. Tapi aku cuma sisa waktu sedikit. Kenapa masih mau ambil mimpiku? Itu panggung, terpenting Ayu. Dia yang harus jadi bintang yang disorot. Mana mungkin ku biarkan kau naik, rusak momen terpentingnya. Intan, jangan-jangan kau pikir kau benar-benar sakit parah. Sebenarnya aku yang buat ototmu menyusut, dan kau selamanya di kursi roda. Setiap obat yang kau makan, yang kau kira bisa sembuhkanmu, itu pisau penebas nyawa. Bodoh, kau bahkan tak pernah curiga. Masih tulis untuk kami banyak lagu hits. Bantu Ayu jadi ratu musik. Kau benar-benar orang baik. Kalian yang buat aku begini. Aku mau cari ayah. Aku mau cari ayah. Sepolos ibunya. Ibu dan anak mati sama-sama tragis. Kayaknya ini penyakit keturunan. Sungguh kasihan. Aku takkan biarkan kalian bebas. Kakak, kau tak punya kesempatan lagi. Kubunuh kau pakai piala ratu musik yang kau korbankan. Selama ini, aku menulis lagu untuk mereka. Habis-habisan. Demi punya obrolan, belajar bahasa Prancis mau kasih kejutan. Akhirnya hancur sendiri. Aku salah. Tak sangka aku percaya orang sepertinya. Kalau bisa ulang. Intan! 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 Cucuku yang baik! Cepat buka matamu, lihat kakek. Aku terlambat datang. Intan. Aku hidup lagi. Bukannya aku sudah mati. Aku hidup kembali. Intan, jangan khawatir uang. Meski harus jual, semua aset. Aku cariin dokter terbaik, obat terbaik. Kami pasti bantu. Kau selamat. Ini saat pertama aku pingsan sakit hari ini.
Kata dokter, ototku akan menyusut, makin lama makin lemah. Takkan bisa berdiri lagi. Kakak, jangan khawatir. Ibu pasti selamatkanmu. Dulu aku juga berpikir begitu. Berpikir mereka demi penyakitku. Sangat berusaha. Tapi tak kusangka, kenapa aku sakit parah? Karena meminum obat darinya. Intan, penyakitmu belum bisa disembuhkan. Fungsi tubuhmu akan perlahan hilang sampai mati. Tapi tenanglah, kami pasti berusaha segala cara perpanjang hidupmu. Kalian mau aku percaya, hidupku tak lama lagi, agar semua karya lagu diberikan putrinya. Kakak, tenanglah. Aku pasti bantu wujudkan mimpimu. Aku yang akan berdiri di panggung itu. Yang harus kau lakukan cukup istirahat dan berobat. Benar. Serahkan mimpimu kepada Ayu. Baik, saatnya minum obat. Bantu wujudkan mimpiku. Jadi, menurut kalian, bisa aku naik panggung sendiri? Apa dia sudah tahu? Naik panggung sendiri? Nggak ada maksud apa-apa. Cuma selama ini, aku selalu tulis lagu buat kalian. Harus bantu kamu jadi ratu musik. Aku sudah capek, sangat sulit. Aku mau naik panggung sendiri. Aku nggak mau tulis lagu lagi. Dia capek. Sialan, anakku belum jadi ratu musik. Tapi sebentar lagi panggung festivalku. Kau tak tulis buatku, aku harus bagaimana? Intan benar. Dia punya bakat menulis. Harusnya dia di panggung, bersinar terang. Selama ini Ayu, berkat lagu-lagumu, sudah jadi penyanyi kelas 1. Kalau kamu bisa nyanyi di panggung, siapa tahu bisa langsung jadi ratu musik. Aduh, Bu, aku... Intan, begini saja. Kau tulis 1 lagu lagi buat Ayu. Bantu dia jadi ratu musik. Kubiar kau, sebagai pencipta lagu, naik panggung, debut. Gimana? Bu sangat baik padaku. Asal Putri Ayu jadi ratu musik, orang tak berguna kayakku cuma mati saja. Kau sudah panggil aku Bu. Tentu aku harus baik padamu. Cepat minum obatnya. Aku nggak mau makan. Kalian keluar dulu, nanti aku makan sendiri. Dasar bodoh, sama bodoh kayak ibunya. Ibu dan anak, keduanya mati cara sama. Mati cara yang sama. Kukira itu keturunan. Sungguh kasihan. Mana boleh begitu? Obat ini dibuat dokter pribadi Eropa yang kutemui, khusus untuk penyakitmu. Bu, obat ini memang ampuh. Obat ini memang ampuh. Obat ini sekali diminum, takkan bisa lepas lagi. Saat berhenti, semua tulang tubuhmu akan seperti dipahat pisau. Lama-lama, semua organ tubuhmu akan perlahan-lahan menjadi busuk dan hancur. Kalau dia tak makan, harus segera habisi dia sebelum ayahnya kembali. Sebelum pulang, habisi dia sekarang. Hidup lalu, aku tak bisa bahasa Prancis demi berbicara dengan mereka. Aku diam-diam belajar setahun. Tak sangka, setelah reinkarnasi yang kudengar, malah cara mati. Obat ini tak boleh kumakan. Kenapa belum makan? Takut Bu mau menyakitimu. Apa kamu takut ayah akan menyakitimu? Sudah kubilang, aku tak mau makan. Jangan nakal, makanlah. Kalau tidak, ayah akan marah. Aku makan. Tak makan obat mereka, aku mungkin tak akan bertahan hari ini. Makan obat ini, aku akan menderita lebih dari mati. Gimana? Baik, obat sudah habis. Istirahatlah. Ayah, waktuku tak banyak lagi. Di sisa waktuku, ku coba tulis lagu buat Ayu. Ku mau terakhir kali, juga pertama kali naik ke panggung tercintaku. Kapsul ini 10 menit di lambung akan mulai larut. Obatnya keluar.
Harusnya 10 menit. Harus kuhancurkan. Kau anak yang baik. Kau pasti akan sembuh. Saat kau sudah sembuh, ayah pasti akan berusaha keras untuk bantu kau. Terima kasih, Ayah. Cepatlah buat lagunya. Ayo temani kakak ke ruang latihan. Buatlah lagu yang bagus. Ya. Tahan saja. Bisa lepas dari jalang itu. Kak Intan, cepat tulisnya. Aku tak sabar menunggu lagu barumu. Sekarang jam 9.11. 30 detik. Sudah setengah menit. Sisa 9,5. Waktunya hampir habis. Ayolah diawasi aku. Bisa muntah obatnya. Kak Intan, cepatlah mati. Aku tak sabar menunggu lagu barumu. Sembilan menit 30 detik. Aku harus muntahkan obat ini. Kakak, selama ini karena kau lemah, ayah, ibu semua kasih untukmu. Tapi aku tak salahkanmu. Tapi kau berhutang padaku. Suruh kau tulis lagu hits, bantu wujudkan mimpi. Tak berlebihan kan? Tak berlebihan. Biar ku bayangkan. Aku dapat inspirasi. Dengar. Sebegitu cepat, nyanyikan padaku. Aho, aho, hey, aside, 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 lode, lode, aho, aho, hey, aside, aside, lo. Berhenti, jangan nyanyi. Apa maksudmu? Lagu apa yang kau nyanyi? Ada apa? Kau tak suka? Ini lagu hits. Kalau dirilis, pasti viral di seluruh negeri. Lagu hits apa? Aku tak mau lagu ini, ganti yang lain. Baiklah, aku ganti. Cinta gunung dan sungai, cinta langit biru, cinta ibu dan sungai, cinta tanah air. Apa-apaan ini? Jangan nyanyi lagi. Cinta langit biru, cinta ibu dan sungai, cinta tanah air. Cinta biola dan nyanyi, cinta menulis. Tak jago main, suara jelek. Diam! Kukatakan diam! Ada apa, Ayu? Kau tak suka? Intan, kau memang sengaja. Kau tak berniat menulis untukku. Ku beri tahu, tulis dengan baik. Kalau tidak, Jangan salahkan aku kasar. 8 menit lagi, Putri Ayu. Marahlah, baru aku punya kesempatan. Ayu, kamu ngapain sih? Kukira kamu suka lagu ini. Aku salah menuduhnya. Aku gak suka lagu ini, ganti yang lain. Gak suka, diam saja. Sudah ku bilang, kamu bilang gak suka. Kamu bilang gak suka, aku gak nyanyi. Sudah ku bilang, kamu bilang gak suka. Suka atau gak suka sih? Kamu mau aku gimana sih? Diam! Pukul aku. Jangan paksa aku. Ini kesempatan terakhirmu. Nyanyi yang benar. Tinggal 7 menit. Aku harus buat dia marah. Biar dia pukul aku, obatnya keluar. Intan, kamu cari mati. Minggir. Intan, kamu sengaja ya? Kamu sengaja nyanyi lagu ini buat nyiksa aku ya? Kasih lagu hits, aku mau hits. Denger nggak? Aku nggak mau lagu ini. Ayu, ini bukan hits. Kalau dirilis, pasti banyak yang nyanyi. Hits, kamu sengaja. Kamu nggak mau aku jadi ratu musik. Kamu cari mati. Benar, aku sengaja. Pukul aku. Kamu pukul aku. Pukul kamu. Kamu pukul aku. Benar, aku memang pukul kamu. Oh ya, sejak kecil
Tak ada yang berani sentuhku. Kau berani pukul aku? Kau mau apa? Bukannya kau suruh aku pukul. Mau mati ya? Kau mau mati? Mati. Sekarang juga. Sebentar lagi, tunggu obat keluar. Cari cara beritahu ayah, biar ayah tahu sifat jahat dua wanita ini. Hentikan. Ayu, kau ya apa? Aku. Semua sia-sia. Waktu hampir habis. Kapsul mau larut. Iya, benar dia. Dia sengaja nyanyi lagu yang aneh-aneh. Tak mau menulis lagu bagiku. Lagian, dia juga pukul aku. Ibuku tak pernah pukul aku. Lihat. Apa Ayu bicara jujur? Ibu, aku nyanyi lagu hits. Ayu tak suka mendengarnya. Malah terus bilang, pukul aku. Aku baru pukul dia karena dia bilang. Baik, aku percaya Ayu yang buatmu marah. Sekarang ibu sudah di sini. Nyanyikan lagu buatmu untuk ibu. Masih 5 menit. Jika kapsul tak keluar, aku akan seperti dulu. Paralisis total. Ibu bela kamu. Asal lagu kamu hits. Kalau Putri berisik, ibu urus dia. Sekarang ibu lihat. Lihat, kamu berani nulis lagu-lagu aneh itu. Baik, aku pasti tulis lagu yang hits di seluruh negeri. Iya. Lagu ini harus buat ibu dan Putri marah sampai gila. Baru aku punya kesempatan. Gila, benar-benar gila. Ibu lihat kan, dia memang sengaja iritasi. Tadi dia nyanyi lagu aneh-aneh. Menurutku, dia tak mau aku jadi ratu musik. Baik, berani main-mainin kami, kasih dia pelajaran, biar tahu apa itu sakit. Ayo. Diam! Ku bilang diam! Lihat ratu musikku, palsu. Diam! Diam! Akhirnya tertipu. Lihat pianoku. Da-da-da. Lihat pianoku. Diam, diam, diam. Menghinakan. Plagiat mau jadi ratu musik. Memalukan sekali. Benar-benar marah. Kenapa nggak bisa ciptakan? Kayunya rusak semua. Diam, diam, diam. Cepat pergi. Masih mau jadi ratu musik. Tak lama akan jatuh. Fan pun tak peduli.
Diam! Cepat keluar. Lihat pianoku. Diam! Hentikan! Diam! Diam kau! Hentikan! Dengar ya. Hari ini kau harus nyanyikan lagu hits. Kalau tidak, ayah datang pun tak berguna. Lihat pianoku. Dada. Lihat ratu musikku. Palsu, palsu. Keluar, akhirnya keluar. Ini buktinya. Harus kasih tahu ayah. Menurut ingatan dulu, sekarang seharusnya sudah pulang. Hentikan, ayahmu segera pulang, jangan ribut. Kau beruntung. Hinton, Ayah? Rama, Intan, ada apa ini? Ayah, hidup lalu, aku tak bisa melihat ayah sebelum pergi. Tak tahu ayah rasanya sakit apa. Rama, Ayu lomba, bakal dimulai. Inta sengaja tulis lagu jelek menghina Ayu, jadi kedua anak jadi bertengkar. Iya ayah, dia sengaja tulis lagu menghinaku. Mau aku malu di panggung, jadi aku pukul dia. Buat cerita, lanjutkan. Tunggu kasih obat ke ayah. Lihat, kalian dua wanita kejam. Cari obat cerita. Cukup! Kamu nggak tahu Intan sakit? Kenapa bisa pukul kakak? Intan, kamu tak terluka. Tak apa, ayah. Aku tahu ayah akan berlaku untukku. Saatnya ungkap sifat sebenar mereka. Ayah, lihat. Aduh, Intan. Kamu juga. Kamu tahu, panggung ini sangat penting buat Ayu. Kalau dia malu di panggung, wajah ayah juga akan kehilangan harga diri. Ya? Bagaimana kalau kamu tulis lagu hits buat Ayu dulu? Boleh ya? Ayah. Aku keluar dulu menegur Ayu. Intan tenang buat lagu. Oh ya Rama, jangan lupa suruh Intan minum susu di meja. Kata dokter, dia harus banyak minum susu. Bagus buat tubuhnya. Di dalam susu, saya sudah taruh obatnya. Hanya jika kamu memberikannya, dia tak akan curiga. Baik? Baik, tak masalah. Terima kasih. Sampai nanti. Ayah kandungku ternyata bersekongkol dengan mereka. Intan, tadi apa yang mau kamu tunjukkan, ayah? Gak apa-apa. Cuma aku dapat inspirasi lagu baru. Mau ayah dengar? Wah, bagus. Lagu ciptaanmu pasti akan hits. Cepat, tunjukkan ke ayah. Belum selesai. Tunggu selesai, baru dengar ya. Oh, baiklah. Tak apa, besok selesai. Baru ayah lihat. Hari ini kita... Minumlah susunya. Dan istirahatlah. Mereka semua sekongkol. Pantas saja. Pantas begitu menginginkan laguku. Hidup lalu aku bodohnya. Tak
tak sadar sama sekali. Ayah, Boleh nggak aku nggak minum? Aduh Intan, kamu sudah besar. Kenapa masih ngambek kayak anak kecil? Cepat minum susunya, banyak kalsiumnya, tubuhmu cepat pulih. Apa ayah benar ingin aku pulih? Tentu saja. Kau putriku. Tentu aku ingin putriku tetap sehat dan bahagia. Ayo. Ayah, Intan nggak mau minum. Boleh nggak Lek minum? Intan, harus ayah paksa kau minum? Cepat minum, tubuhmu cepat pulih. Ternyata mereka benar-benar sekongkol. Intan, cepat minum susunya, biar cepat pulih. Apa? Kamu mau ayah paksa kau minum? Aku minum. Aku minum. Ya, bagus. Ini anak ayah yang baik. Hari ini, kamu di ruang piano. Istirahatlah ya. Besok, buatlah lagu hits Putri ya. Boleh? Iya. Oke. Jadi, ayah tak ganggu kamu lagi. Ayah tunggu lagu hitsmu buat Putri jadi ratu musik. Istirahatlah. cough. Gimana? Sudah minum obatnya? Tenang saja, ayah lihat dia minum sendiri. Seharusnya efek obatnya segera muncul. Aku tahu, hanya jika kamu kasih sendiri, dia baru bisa minum tenang. Sudah bagus, dia tak bisa lepas obat ini seumur hidup, sampai organnya gagal dan mati. Kenapa? Tak tega? Menyesal? Hahaha, mana mungkin. Kalau bukan karena bakatnya menulis, mana bisa hidup sampai sekarang. Sudah lama temani ibunya. Baguslah. Palsu. Semuanya palsu. Semua orang di rumah ini cuma mau habisi aku sampai habis-habisan. Selama ini yang aku susun tiap laguku jadi kutukan mati. Hidup lagi. Keluarga Rama. Semua orang harus hancur. Halo kakek, aku Intan. Halo, kakek. Aku Intan. Intan, akhirnya kau telepon kakek. Kakek kira seumur hidupmu tak mau bertemu kakek lagi. Bukan kakek, aku percaya ayah. Aku percaya kebohongan Rama. Kukira kakek tak mau aku dan ibu. Kakek tak mau melihat kami sama sekali. Jadi aku... Sembarangan. Kalau tak dicegahnya, aku pasti sudah merebut hak asuhmu. Tunggu kakek, Intan. Kakek akan jemputmu pulang.
Bapak Hendra, hari ini masih ada proyek 100 triliun yang perlu Bapak tinjau. Uang segitu, mana bisa dibandingkan Intan. Jalan, antar aku jemput Intan pulang. Yang terpenting, periksa tubuhku dulu. Apa masih ada masalah? Intan, kok kurus begini? Selama ini, gimana ayah merawatmu? Dia bukan ayahku. Dia penjahat. Intan, ada apa? Bilang kakek. Tahu ada yang berani sakiti kamu? Kakek takkan maafin dia. Rama itu... Pak Hendra, hasil tesnya keluar. Kami dari Bu Intan yang disediakan, dalam sisa makanan terdeteksi obat mematikan. Obat ini sangat mudah membuat kecanduan. 8B. Jika berhenti minum, rasanya seperti disengat semut. Jika terus minum, organ dalam bisa rusak hingga gagal organ. Jika parah, bisa sampai mati. Tak apa, kakek. Hidup ini cuma kakek yang tulus. Aku malah ditipu Rama, menjauh dan menyakitinya. Harimau pun tak makan anaknya. Rama si penjahat ternyata begitu kejam. Intan, jangan takut. Pulang sama kakek. Dia pasti bayar harganya. Kakek, tenang dulu. Rama, dia mau putrinya jadi ratu musik, Tan. Ini mimpi mereka, kan? Aku akan, saat mereka hampir mencapai mimpi, ku cabut mimpinya, hingga hancur. Baik. Kau mau apa? Kakek selalu dukung kamu. Kakek, tolong carikan cara, biar aku ikut festival lagu baru, dan tampil bareng Putri Ayu. Aku mau dia kembalikan semua yang dia rebut di panggung. Intan, lagu buat Ayu sudah jadi belum? Cepat, bawa sini, ayah mau lihat. Gimana dia? Apa dia tahu sesuatu dan kabur? Kalau dia kabur, laguku gimana? Besok panggung konser, nggak ada lagu asli, aku pasti kalah. Cari dia, jangan sampai dia kabur. Ayah, Ibu, Ayu, kalian lagi cari apa? Aduh Intan, kamu kemana saja? Tubuhmu belum sehat, kenapa bisa keluar begitu saja? Kamu nggak tahu, ayah dan ibu hampir panik. Tadi pagi badan sakit sekali, kaki lemas, gak bisa berdiri. Jadi aku ke halaman, mau angin sejuk. Ayah, apa aku harus ramanya duduk di kursi roda? Aku jadi beban kalian. Aduh, kenapa bicara begitu? Mana mungkin ayah anggapmu beban? Ayah malah berharap yang sakit itu ayah. Oh ya, Intan. Lagunya gimana? Berkutuk. Aku hampir percaya dia ayah yang baik. Sudah jadi, lagu ini pasti bisa buat Ayu terkenal. Kamu nggak main-main lagi, kan? Intan, kamu serius? Kok kalian bisa bilang begitu? Ini lagu yang aku susun dengan susah payah. Semua itu karya terbaik. Kalau nggak suka, ya sudah. Masih curiga sama niatku. Lagian, yang ini pasti beda. Lagumu pasti cuma dada-dada saja. Kalau kalian curiga sama aku, buat sendiri saja. Jangan, kami percaya. Yang Intan buat pasti hits. Pasti bantu Ayu jadi ratu musik. Aku nggak tahu bisa jadi ratu musik nggak. Tapi lagu ini pasti bikin Ayu sangat terkenal. Ini kok lagu Jepang? Intan, kapan kamu belajar Jepang? Mana mungkin aku bisa Jepang? Ini laguku, kata-katanya orang lain. Ayu pintar, pasti bisa belajar. Aku coba saja. Lagu ini bagus sekali. Kamu beneran kasih aku lagu hits. Gak main-main, kan? Aku sudah sakit begini, masih susul lagu buat kamu. Kamu malah curiga aku. Jangan nyanyi laguku saja. Gak boleh.
Intan kerja keras sekali. Kali ini pasti kamu dapat hadiah hebat. Oh ya, Ibu punya mobil mewah. Kasih ke kamu. Biar kamu bisa jalan-jalan ya. Kasih mobil ke penyandang disabilitas? Kamu baik juga, Rizky. Lihat saja, aku mainkan kalian. Aduh Intan, kerja keras. Kali ini pasti akan beri hadiah. Oh ya, beberapa hari lalu ayah belikan mobil mewah. Pas banget buat kamu, buat transportasi. Bagus ya. Ibu, bukannya ini buatku. Ayu, kok kamu nggak tahu diri? Kak Intan sudah susah payah tulis lagu buatmu. Kamu masih mau rebut juga? Dulu juga begitu. Tiap kali pura-pura, kasih yang terbaik buatku. Tapi tiap kali kasih, itu barang yang gak aku pakai. Terpaksa aku kasih ke Ayu. Kamar ini paling besar, sinar matahari paling baik. Biarkan untuk Intan saja, Ayu. Kamu gimana? Hah? Tiap ada barang yang bagus di rumah, semua kasih Kak Intan. Di mata kalian, apa cuma Kak Intan? Cuma punya satu anak. Ibu, gak usah. Bukannya kata dokter, aku harus hindari angin. Kamar ini buat Ayu saja. Aku tinggal kamar kecil. Sudah cukup. Intan, ini ibu belikan khusus untukmu. Baju, sepatu, tas. Buat hadiah ulang tahun. Suka nggak? Kok semua buat dia? Buatku mana? Kalian cuma peduli dia, nggak peduli aku. Ayu, Intan sakit. Kok kamu nggak tahu diri? Masih mau rebut juga? Ibu, tak apa. Sudah sakit begini, tak bisa keluar. Baju dan sepatu ini buatku juga sia-sia. Ayu. Buat kamu? Aku coba dulu. Cantik nggak? Kamu ini tak boleh selalu kasih untuk adikmu. Tak apa. Lihat, pas banget. Kalau peduli, kenapa belikan sepatu hat tinggi? Lagian sepatu itu pas ukuran Ayu. Mereka mainkan aku. Terima kasih, Ibu. Kamu mau pakai, Ibu? Bukannya ini mobil hadiah Ibu. Hidupku tak lama lagi. Aku cuma mau di sisa hidupku hargai baiknya hadiah Ibu padaku. Dasar jalang. Biasanya Putri nangis, dia langsung kasih barangnya padanya. Ayah, lihat Ibu. Semua barang bagus untuk kakak. Aku tak dapat apa-apa. Tapi aku juga anak kalian. Ini nggak adil. Cukup! Bisa hidup sehat saja, sudah beruntung. Kakakmu Intan, tubuhnya selalu sakit. Kenapa? Kamu mau dia kasih mobilnya padamu? Pura-pura. Masih pura-pura. Aku mau lihat kalian bisa pura-pura sampai kapan. Kenapa semua barangkunya dia? Aku tak boleh dapat apa-apa. Ada apa ini? Biasanya di saat begini, dia pasti kasih barangnya padaku. Putri, kenapa semua harus dibandingkan? Kakakmu sakit. Rupanya aku terlalu memanjakanmu. Tak tahu diri. Hari ini aku harus pukulmu. Pukul keras. Putri, kenapa kamu melawan ibu? Ibu harus hukum dia sekarang. Pukul keras. Ibu, pukullah. Tadi ibu bilang Ayu sombong dan tak tahu diri. Harus dipukul sampai sadar. Intan, jalan. Kau berani suruh ibu pukul aku? Ayu, kok kamu hina kakakmu? Kau memang harus dihukum. Cepat, minta maaf ke kakakmu. Kalau tidak, kubunuh kau hari ini. Ya, cukup Intan. Adikmu itu walau nakal, tapi dia tahu salah. Bagaimana kalau maafin dia sekali? Ternyata acting mereka payah. Di hidup lalu, aku tak sadar sama sekali. Ayah juga bilang Ayu nakal. Kalau begitu, segera dididiklah. Ibu, pukullah. Hah? Ibu, apa ibu tak mau pukul? Tadi cuma acting buatku. Mana mungkin, ku beri hukuman dia sekarang. Intan, kau dulu bukan begini. Kenapa? Ayah, aku merasa hidupku tak lama lagi. Di sisa hidupku, ingin mendidik Ayu. Biar dia cepat dewasa. Biar bisa menjaga kalian berdua nanti. Iya, Intan. Tenang saja. Ayah pasti cari dokter untukmu.
Ayah pastikan kau aman. Penyakitku pasti takkan sembuh. Rupanya aku harus mendidik Ayu. Intan, mau apa kau? Ayu, kenapa? Kakak hampir 30. Mana mungkin pukulmu? Tamparan ini buat kau tahu, harus nurut. Tak boleh melawanku. Kau bilang takkan pukul aku. Mana bisa disebut pukul? Ini namanya didik. Tamparan ini buat kamu. Hormati kakak. Ibu, lihatlah, Intan wanita keji. Tamparan ini buat kamu. Sebagai pewaris keluarga Rama, jaga ucapan dan sikapmu. Intan, jangan pukul lagi. Kamu kasihan dia. Cuma aku merasa aku takkan lama. Kalau dia tak jadi dewasa, nanti ayah dan ibu akan bagaimana? Mana mungkin, ayah cuma kasihan sama kamu. Jangan tangan sakit. Ayu, kamu tak marah lagi kan? Awalnya mau ku beri laguku buat jadi ratu. Kalau begitu, mending kamu jangan nyanyikan laguku. Kamu apa? Kakakmu benar. Cepat minta maaf. Maaf, Kak Intan. Kamu benar. Aku yang salah. Biar kau sombong 2 hari. Tunggu aku juara. Semua ini akan kubalas padamu. Intan, tenanglah. Ayah pasti cari dokter yang terbaik. Pasti bisa sembuhkanmu. Benarkah? Kukira kau mau aku mati. Apa dia tahu sesuatu? Intan, kenapa bicaramu begitu? Aku ini ayah kandungmu. Aku mana mungkin biarkan kau mati. Pura-pura banget. Aku kira dia ayah yang penyayang. Aku takut kalian pikir penyakitku tak bisa sembuhkan dan jadi beban bagimu. Intan, kenapa kamu kecil begitu? Walau aku ibu tirimu, tapi selama ini aku selalu anggapmu sebagai anakku yang kandung. Mana mungkin kamu beban? 15 tahun. Aku juga selalu kira kau anggap aku anak kandung. Tapi tak pernah aku sangka kau cuma mau habisi treasures manfaatku. Intan, mulai sekarang, Bibi Rama sama Ayu akan tinggal sama kita. Cepat, panggil ibu. Intan, kenapa? Laplah. Ibu yang baik ini buat tubuhku makin lemah. Gejalanya makin parah tiap hari. Jika tak tahu, aku bisa menulis. Mungkin dia sudah habisi aku. Kau tulis ini? Iya. Kau sangat berbakat, benar-benar putri kesayanganku. Iya, boleh ku bawa lagu ini? Ibumu ini karirnya sedang naik. Cuma butuh lagu hits, bisa jadi ratu musik. Terima kasih, Bu. Kau sangat baik padaku. Kau masih ingat kata-kata ibu? Aku mau kau sebagai pencipta lagu, debut di panggung besok adalah festival lagu baru. Siapkan diri baik-baik. Ibu pastikan besok jadi hari terindah seumur hidupmu. Besok nanti akan jadi hari yang paling tak terlupakan. Memang hari tak terlupakan. Putri Ayu berdiri di panggung, berkilauan. Saya seperti anjing mati, dibuang mereka di basement. Hidup lagi, hari ini juga jadi mimpi buruk kalian. Gak boleh! Mereka tega menyakitimu. Kenapa kamu masih ingin menulis lagunya? Apa? Kamu mau lagu hitsmu buat dia jadi ratu musik.
Kakek, tenanglah. Aku punya cara. Mereka mau terkenal, kan? Biar mereka terkenal. Caranya bagaimana? Itu urusan saya. Iya. Aku yakin besok juga akan jadi hari tak terlupakan. Tunggu dulu. Lagumu itu bukannya judulnya Sayap Tak Terlihat. Kenapa diganti yang ini? Hah? Suara untuk lagu itu tak cocok untukmu. Suara untuk lagu ini lebih cocok untukmu. Selama ini, aku seperti sayap tak terlihat yang menopang Putri Ayu. Sekarang kita lihat saja. Tanpa sayapku ini, kau bisa terbang sejauh mana? Baiklah Ayu, ini lagu bagus. Latihanlah baik-baik. Besok setelah jadi ratu, biar Intan sebagai pencipta lagu terbaik naik panggung. Baik, aku sudah mulai menantikan besok. Kalau kakekmu sedia menolong, sayang sekali. Dia pikir kamu bunuh ibu. Dia benci kamu. Selama ini, tak mau bertemu kamu. Apalagi, mencarikan dokter. Masih terus coba pecahin hubungan kakek dan aku. Di hidup lalu, di sini keluarga mereka habis memanfaatkan aku. Langsung buang. Hidup lagi. Aku akan di panggung yang paling mereka nantikan. Biar mereka hancur dan malu. Putri kali ini penampilannya hebat sekali. Di kompetisi ini, dia pasti jadi juara. Pasti menang. Juara kali ini pasti Putri. Jadi Ratu Musik sudah dekat. Aduh. Aku kasih tahu media, saat kompetisi selesai, berita Putri juara langsung diumumkan. Kalian yakin Putri bisa jadi juara? Aduh, kali ini berkat kamu. Kalau bukan Intan, tulis lagu sehebat ini, mana mungkin Putri jadi juara? Iya kan? Ayah, jika suatu hari aku juga seperti Putri, berdiri di panggung bernyanyi, bawa pulang juara untukmu, apa ayah juga akan bahagia? Tunggu Putri jadi Ratu Musik. Kita akan mengajakmu sebagai pencipta lagu ke panggung. Semoga kau senang. Silakan yang terakhir, penyanyi tamu Intan berpanggung. Intan? Intan. Kamu tahu mimpi Ayu jadi Ratu Musik. Kenapa kamu malah rusak pertunjukannya? Ibu, ayah baru saja bilang, aku dan Ayu sama-sama putrinya. Siapapun yang jadi juara, harusnya kita sama-sama senang, kan? Ada apa ini? Ayah, ibu, jangan-jangan kalian mau dia naik panggung. Hari ini aku yang utama. Aku harus jadi Ratu Musik. Bapak Ibu juri, ini cuma sandiwara. Intan takkan naik panggung. Dia tak bisa menulis. Sebagai ibunya, aku nyatakan dia mundur. Siapa bilang aku tak bisa menulis? Lagu yang Ayu nyanyikan tadi, laguku sendiri. Apa? Putri Ayu, ini lomba lagu asli. Kamu benar pakai lagu orang lain? Bukan aku. Intan, jangan asal ngomong. Kamu mau rusak aku. Intan, kamu mau apa sih? Aku tahu kamu iri sama Ayu. Kamu juga mau terkenal. Kamu juga mau jadi Ratu Musik. Tapi kamu tak boleh menodai adikmu. Cukup! Ini tempat lomba lagu, bukan taman mainan tarian. Putri Ayu diduga plagiat, pakai lagu orang lain. Jika terbukti, harus dihapuskan dari lomba. Intan, aku tak mau di depan banyak orang mengeksposmu. Tapi kamu keterlaluan. Kamu tak sekolah dan begitu egois.
Jangan bilang tulis lagu Jepang pun tak bisa. Mana mungkin bisa buat lagu Jepang sehebat ini? Intan, mundur saja dari lomba. Masih ada kesempatan debut. Kalau tidak, ayah pun tak bisa menolongmu. Kalian bilang demi kebaikan aku, padahal setiap kata mendorong aku ke neraka. Siapa bilang aku tak bisa Jepang? Nihongo ga hanasemasu. Siapa bilang aku tak bisa Jepang? Watashi wa dekimasu. Jepang, Nihongo. Inggris, English. Prancis, Francais. Finlandia, Suomi. Korea, Hangugo. Jerman, Deutsch. Aku mahir 6 bahasa. Buat lagu Jepang untuk Ayu, apa susahnya? Selama ini, lagu mana aja yang bukan tulisanku? Enggak, nah mungkin. Kok kamu bisa ngomong begini? Pura-pura. Kamu pasti pura-pura. Betul. Guru privatnya selama ini pasti tak mengajar hal ini. Dia tak bisa belajar apa-apa. Dia pasti cuma belajar di internet. Sekarang mau menipu kita. Ada apa ini? Putri Ayu benar-benar mencuri karya orang lain. Wah, seru banget. Lihat sini. Ada kecurangan di lomba. Meski begitu, tak bisa buktikan lagu Putri itu karya kamu. Intan, tak punya bakat-bakat menulis lagu. Jangan maluin di sini. Soal pendaftaran Intan, kami peserta tak tahu sama sekali. Ini tak adil. Yes, keluar dari lomba. Sponsor utama acara ini, demi menarik penonton, tambahkan babak tantangan. Tak bisa paksa peserta keluar. Sponsor utamanya siapa? Orang terkaya, Grup Hendra, Direktur Utama Hendra. Aku ada satu hal yang perlu bantuannya. Kamu mau aku apa? Aku mau Bapak bantu masuk festival lagu baru, bermain bareng Putri Ayu. Aku mau dia kembalikan di panggung semua yang dicuri. Intan, kau bilang Putri menjiplak lagu asli. Apa kau punya bukti? Tentu saja. Saat aku menulis lagu ini, juga menulis versi bahasa Indonesia. Ayah, apa ayah mau dia naik panggung dan merebut segalanya? Tenanglah. Dia sudah makan obat. Ototnya akan menyusut. Dia cacat. Bicara saja susah bernapas. Nyanyi apa? Tenanglah. Pura-pura apa? Bisa nyanyi atau tidak? Apa dia disuntik dana jadi dipaksa jadi bintang? Nyanyi atau tidak? Kamu nyanyi atau tidak? Turun sana. Orang yang bicara pun susah bernapas. Masih mau nyanyi? Menulis dan nyanyi itu dua hal yang berbeda. Intan mau pecahkan rekorku. Suaranya sangat halus. Ini satu lagu ternyata bisa 2 nuansa. Kenapa? Kenapa? Hari ini seharusnya aku yang bersinar. Kenapa Intan bisa berdiri di panggung menikmati kemuliaan? Intan, ada berapa hal lagi yang kita tak tahu. Kenapa dia bisa nyanyi sehebat ini? Kali ini Ayu, apa benar akan kalah darinya? Jangan, aku tak rela, aku tak rela. Bagus. Emosinya halus, tak banyak daya yang berlebihan. Dibandingkan versi Jepang, lebih lembut dan teguh. Setelah minum obat itu, ototnya bisa menyusut, organnya gagal.
Kini tubuhnya dipaksa habis-habisan. Mati saja di panggung itu. Intan pasti memaksa diri. Sopran nanti, dia pasti gagal. Gagal. Tubuh Intan hampir robek. Pasti gagal. Sudah nggak sabar mau lihat dia malu? Ayah, Ibu, ada apa ini? Walau nada lagunya tak terlalu tinggi, tapi Intan, tubuhnya sudah. Bagaimana bisa dia nyanyi? Lagu Putri Ayu memang enak, tapi nggak ngerti. Lagian, cuma teknis, nggak ada emosi. Aku malah merasa lagu Intan lebih bagus. Betul. Intan, sepertinya dia nyanyi. Sesudah badai, kepercayaan dan kelembutan masa depan. Setelah semua, masih jaga hati. Juara! Pasti juara! Benar, juara! Juara! Pasti juara! Kenapa dia masih bisa bernyanyi sehebat ini? Tubuhnya Sudah hampir mati, masih bisa bernyanyi sehebat ini. Jangan-jangan saya terlalu mendukung Ayu. Ternyata salah. Gimana sekarang? Tak mungkin aku diam saja dan kalah dari jalang itu. Kalau tahu, seharusnya aku kasih obat lebih banyak, biar dia bisu, tak bisa bicara sama sekali. Rama, cari cara cepat. gak bisa, gak boleh Intan menyingkirkan putriku. Lagu ini, baik liriknya maupun vokalnya, lebih enak dari lagu Putri Ayu. Enak juga nggak berguna. Ayu yang tulis duluan, Intan nyanyi belakangan. Kita lomba karya asli. Orang yang plagiat lagu, apa haknya di atas panggung? Benar, Putri Ayu duluan. Sebenarnya siapa plagiat siapa? Ayahku bisa bersaksi. Selama ini, tiap lagu Putri Ayu, semua karya asliku. Rama, ini kesempatan terakhirmu. Intan, aku tak mau di depan banyak orang menyingkap kebohonganmu. Tapi kau tak mau bertobat. Kalau begitu, jangan salahkan ayahmu. Semuanya, ini naskah Putri Ayu saat menulis lagu. Akhirnya, terjebak. Semuanya, ini naskah Putri Ayu saat menulis lagu. Intan, kenapa belum ngaku kamu menjiplak? Intan, berbohong pasti terbongkar juga. Mending saja, kamu ngaku saja menjiplak. Mungkin penonton bisa maafkan. Kamu benar. Berbohong pasti terbongkar juga. Intan ini kenapa? Kok belakangan ini dia kayak orang lain? Intan, ibu tahu, kamu sering sakit. Mungkin efek samping obat membuatmu lakukan hal ini. Asal kamu ngaku menjiplak dan bertobat,
kami semua takkan salahkanmu. Menjiplak lagu orang, malah menuduh balik. Dasar menjijikan. Benar. Iya Intan, ngaku saja menjiplak. Keluar dari kompetisi, pulang dan istirahat. Oke ya? Gak mau. Injun, kamu ribut sampai sekarang nama baik keluarga Rama sudah hampir hilang. Kalau masih begini, coba jangan anggap aku ayahmu. Baik, Paman. Kamu panggil aku apa? Paman? Intan, kamu mau apa sih? Aku mau ungkapkan sikap palsu kalian. Bukti sudah di depan mata. Masih tak mau ngaku. Bukti? Inilah buktinya. Bukti aku tak menjiplat. Bapak Ibu juri, tolong scan pakai lampu UV. Wah. Apa tulisannya? Kayaknya Putri Ayu. Pencuri lagu. Intan, kamu mau apa? Putri Ayu, aku bisa angkatmu ke puncak. Juga bisa jadikanmu jatuh ke dasar. Intan Jawang, kau nyebut aku pencuri lagu. Bukankah kau begitu? Aku. Intan, kau sengaja. Kau sudah rencana. Pantas kau begitu suka menulis lagu hits. Harusnya aku habisi dia. Harusnya aku hajar jalan ini. Benar, aku memang rencana. Aku rencanakan kalian. Ku ada teji. Aku tahu kau akan mengambil ini sebagai bukti. Aku tahu kalian takkan izinkan aku debut. Intan. Halo, Putri Ayu? Apa pembelaanmu? Batalkan Putri Ayu semua hasilnya dan keluarkan dia. Aku gak plagiat. Ini semua laguku. Buatan asliku. Itu milikku. Bukti sudah di depan mata. Masih mau membantah? Putri Ayu, jelaskanlah dengan baik apa ini. Bukan. Sebenarnya ada apa? Siapa yang plagiat siapa? Kamu gak dengar tadi? Kata lagu-lagu Putri Ayu selama ini semua ditulis Intan. Enggak, aku enggak. Intan Jawang, kalau bukan karena kamu, hari ini aku pasti jadi ratu musik. Kenapa kamu harus hancurkanku? Kau hancurkan dirimu sendiri. Tanpa lagu-lagu yang kutulis, mana mungkin kau sampai sejauh ini? Enggak, aku enggak. Lagu-lagu ini karya saya, semua karya saya. Lagu-lagu ini karya saya, semuanya karya saya. Dia cuma sampah, dia nggak pernah kuliah di sekolah musik. Mana mungkin dia bisa menulis lagu hits? Saya yang tulis, semuanya saya tulis. Sampai sekarang kamu masih bilang ini karya kamu. Kalau begitu, Putri Ayu, berani nggak kamu lomba menulis lagu denganku? Mau lomba apa? Kita undi secara acak, satu penonton beruntung dengan ceritanya buat lagu yang baru. Apa? Aku lagi live streaming. Penonton live lagi heboh. Demi keadilan lomba, aku akan secara acak hubungi penonton beruntung. Berdasarkan ceritanya, buat lagu di sini. Aku mantan narapidana. Aku mantan narapidana. Waktu muda putus sama pacar. Aku salah tanpa sengaja. Di penjara 30 tahun. Hidup di penjara sengsara. Saat itu, tiap hari cuma makan roti. Tapi hatiku lebih sakit. Hidup penjara 30 tahun berlalu. Hari ini baru bebas. Aku tahu berbuat salah. Tapi aku tak punya muka jumpa keluargaku. Nona bisa buat lagu berdasarkan ceritaku. mantan narapidana. Kenapa tak di rumah saja? Ikut heboh apa? Gimana cara buat lagunya? Putri Ayu, bukannya kamu master pencipta? Gimana? Bisa kamu tulis? Siapa bisa dalam waktu singkat buat lagu hits? Siapa bisa tulis lagu di sini? Aku bisa!
Sejak kau pergi dariku, ku bertempat di penjara. Air mataku tak henti mengalir. Wah, sudah bisa dibuatkan. Cerita begini, dia bisa buat juga. Tanganku pegang roti. Tak ada minyak di sayur. Hidup penjara sungguh sengsara. Tiap langkah sakit hati. Kesedihan dan ketidakberdayaan tergambar di sini. Kejahatan yang ku perbuat, bagaimana bisa tegak berdiri? Pisah dari keluarga, kehilangan bebas, air mata jadi air pahit. Tak punya muka, jumpa keluarga, hatiku penuh kesedihan. Benar. Ini lagu yang buatku. Bagus. Ini memang lagu yang sesuai dengan kehidupannya. Kenapa bisa begini? Waktu yang singkat ini, kok dia bisa ciptakan lagu sehebat ini? Susah hati. Rambut jadi putih. Sejak kau pergi, aku terkurung penjara. Air mataku tak bisa dihentikan, terus mengalir. Wah, dia benar-benar nyanyi. Lagu sesulit ini bisa dia ciptakan. Intang ini benar-benar hebat. Tanganku pegang roti. Tak ada minyak di sayur. Wah, vokalis dan kemampuan sehebat ini, aku ternyata belum pernah dengar. Sungguh disayangkan. Jika Intan debut lebih awal, mungkin sudah jadi penyanyi ratu musik. Kenapa Intan? Kenapa dia bisa tulis lagu begini? Kenapa? Ini lagu saya. Dalam lagu ini, saya dengar hidup saya. Putri Ayu, sekarang giliranmu. Buktikan dirimu. Intan, selama ini aku selalu mengalah. Kenapa kau masih bisa habisi harapanku? Intan, meski kau bisa ciptakan, tak berarti kau tak menjiplak lagu Ayu. Intan, kalau mau bicara, nggak bisa bicara di rumah saja. Kau harus di sini, habisi masa depan Ayu. Saat kalian fitnah aku menjiplak, apa pernah pikir masa depanku? Ayah, Ibu, sekarang gimana? Apa kalian mau lihat aku dihancurkan Intan hingga rusak namaku? Takkan terjadi Intan lama minum obat. Asal kita bertahan, dia takkan bertahan lama. Biar dia nyanyi. Aku mau lihat si cacat di kursi roda ini bisa bertahan sampai kapan.
Siapa tahu orang itu sudah kamu atur dari awal. Itu tidak sah. Betul, tak sah. Sudah kuberi kalian kesempatan. Karena kalian masih tak mau mengaku, aku tulis lagi satu lagu. Biar kalian hancur reputasinya. Intan, menulis lagu itu bukan hal yang mudah. Apalagi sekarang kamu tak bisa berdiri. Bagaimana bisa nyanyi? Siapa bilang aku tak bisa berdiri? Mana mungkin? Bagaimana dia bisa berdiri? Bukannya kamu sakit parah? Kenapa bisa berdiri? Bukannya kamu bilang sudah cari dokter terbaik agar aku sembuh? Sekarang aku bisa berdiri. Kamu nggak senang? Bukan itu maksudku. Gimana ini? Jangan-jangan dia ikut kompetisi? Tenang saja. Meski dia bisa berdiri, apa bisa? Dia lama-lama sakit, napasnya nggak stabil. Dia sudah nyanyi 2 lagu. Banyak tenaganya habis. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya dia bisa nyanyi lagi. Meski kau berdiri, kau tak bisa menulis. Kau tak tahu susahnya menulis. Butuh waktu, butuh inspirasi. Mana mungkin bilang gua langsung bisa buat lagu. Betul, Ayu, penyanyi, penulis lagu. Orang sepertinya tak bisa buat lagu di panggung. Pencuri lagu sepertimu tak mungkin tahu susahnya menciptakan lagu. Aku pencuri. Putri Ayu, katakan semua orang. Siapa pencuri lagunya? Intan, kami sangat mencintaimu. Demi kamu, kami rela berkorban segalanya. Kenapa kamu bisa bicara begitu? Cintaimu? Selama ini, kalian selalu cuma punya Putri Ayu. Kalian cuma cinta dia. Semua cinta, semua barang, semua untuk dia. Cintaimu. Kalian malah mau aku mati. Apa dia sudah tahu segalanya? Mana mungkin, kamu dan Ayu. Meski ada salah paham, tak boleh cara begini. Merusak masa depan Ayu. Iya, Kak. Selama ini, ayah ibu begitu baik. Yang kamu mau, tiap-tiap saat segera disediakan. Intan, tubuhmu tak sehat, tak bisa tampil bernyanyi. Asal kamu lebih sehat, aku dan ayahmu akan bantu jalani karirmu. Kenapa kamu buru-buru mencuri lagu Ayu? Intan ini benar-benar keterlaluan. Iya, keluarganya begitu baik. Pak Rama juga jenius pencipta lagu. Kenapa bisa punya anak yang mencuri? Baik, bagus salah paham, bagus pencuri. Sampai sekarang masih tak mau jujur. Kak, aku bicara jujur. Selama ini, aku takut menyinggungmu. Hidupku penuh waspada. Tak sangka, kakak tetap tak mau maafkanku. Kalau kalian tak mau jujur, Ayu, kamu suka mencuri laguku, kan? Biar aku tulis satu lagi buatmu. Lampu nyala, bilang gelap, pintu terbuka, bilang tak bisa pulang. Sudah istirahat, tapi bilang lelah. Sudah muak, tapi berusaha keras untuk kembali. Bilang kamu cinta siapa, menipu siapa. Cepat sekali, mana mungkin? Cepat sekali lagu lagi. Bukannya dia sakit-sakitan. Tadi masih lemah lembut. Kok sekarang? Bisa main drum? Dari mana dia belajar drum? Dari mana dia energi sebesar ini? Bukannya dia hampir lemah?
Apa ini menjelekkanku? Apa ini menjelekkan juri? Bagus, liriknya bagus. Lagu apa ini? Komposisi apa ini? Ini jelas-jelas menjelekkan. Orang seperti dia tak pantas berdiri di panggung. Dasar brengsek. Apa maksudmu? Lagu apa ini? Aku nggak ngaku. Lampu menyala, katakan gelap. Pintu terbuka, katakan tak bisa pulang. Sudah istirahat, tapi bilang lelah. Sudah muak, tapi tetap berusaha. Katakan kau cinta siapa, menipu siapa, tak rela. Kenapa kau bisa menulis cepat sekali? Kenapa kau bisa menulis lagu begini? Kenapa? Kenapa kau punya energi yang tak habis-habis? Hebat! Siapa bilang liriknya jelek? Liriknya ini benar-benar hebat. Katakan siapa yang cinta? Menipu. Ini sungguh keluarga palsunya. Semua tertulis. Wah, hebat. Sembarangan tuduh, kau tak sanggup hadapi. Jangan asal main. Lagu ini sangat melelahkan. Dia masih main drum. Dia pasti tak sanggup. Nanti dia pingsan. Pasti pingsan. Jangan asal tuduh tanpa bukti. Aku takkan ikut menari jadi seperti kamu. Wah, pingsan. Cepat pingsan. Pingsan. Cepat pingsan, Intan. Jangan paksa diri. Aku tak sabar melihatmu gagal di panggung ini. Selama aku berkarir, tak pernah jumpa penyanyi berani di panggung menyerang juri dan penonton. Angkuh, sungguh angkuh sekali. Diam! Jangan nyanyi lagi! Luar biasa, benar-benar konyol. Berani bebas. Menyerang juri di panggung. Orang seperti dia, walau berbakat, tak pantas di panggung ini. Cih! Jadi seperti aku. Intan, kau rusak panggungku. Berani kau marahiku. Ku buat kau menderita. Menderita. Enak. Enak sekali. Betul. Lagu ini enak sekali. Kenapa dia masih bisa nyanyi? Bukannya kata dokter dia akan kena atrofi otot. Kenapa? Kenapa dia masih bisa nyanyi? Kenapa? Putri Ayu, sekarang giliranmu buktikan kemampuanmu. Aku... Putri Ayu, sekarang giliranmu buktikan kemampuanmu. Ini... Bukannya kamu jenius menulis? Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak bisa menulis. Siapa bilang aku nggak bisa? Kalau begitu, tulislah. Ini butuh waktu buat menulis. Butuh inspirasi, bukan semalam bisa langsung dibuat. Kalau kamu jenius menulis buat lagu sembarangan, harusnya nggak susah kan? Aku... Ayu, tenang. Dia tak punya bukti kamu menjiplak. Tak usah dengarkan. Karena kamu tak bisa menulis. Putri Ayu, kamu masih tak mau ngaku lagumu itu semua menjiplakku. Aku enggak. Benar-benar menjiplak. Kalau tak bisa tulis, jangan-jangan semua lagu sebelumnya benar Intan yang menulisnya. Jangan-jangan kehormatan Putri Ayu
Semua itu milik Intan. Menjiplak. Diam, semua diam. Siapa bilang aku tak bisa menulis? Aku tulis lagu asli sekarang. Nyanyi saja, nyanyi saja. Kamu kan paling suka panggung. Biar di tempat tercintamu jadi gelap gulita. Kuhancurkan mimpimu hingga habis-habisan. Nyanyi saja. Nyanyi. Cepat nyanyi. Cepat nyanyi. Ku dengar musim dingin pergi. Ku bangun di suatu tahun bulan. Ku kira, ku tunggu, ku harap masa depan tak bisa direncanakan. Bagus, bagus. Kayaknya Putri Ayu ini memang punya bakat menulis lagu. Tentu saja, Intan itu suka bohong dan iri sama kemampuan Ayu. Cerah mendung sore hari di luar jendela. Di masa depan ada yang menungguku. Ke kiri ke kanan, lihat ke depan. Cinta datang setelah berliku. Ku bertemu siapa, apa percakapan kita. Ada apa ini? Ada apa ini? Bukannya ini lagu aslinya? Kenapa Intan juga bisa nyanyinya? Iya, Ayu. Bukannya ini lagu aslinya? Kenapa aku juga bisa nyanyinya? Bagaimana aku tahu? Karena semua lagu ini aku tulis. Selama ini, keluarga kalian dengan alasan menyayangiku, memanfaatkanku menulis lagu untuk Ayu. Sejak debut sampai sekarang, tiap lagunya, semua aku tulis. Karena lagu-lagu ini semua tulisanku. Selama ini keluarga kalian menyamar dengan nama baik, memanfaatkanku menulis lagu untuk Putri. Sejak debut sampai sekarang, tiap lagunya semua tulisanku. Apa di hati kalian cuma ada Intan, tak ada aku sebagai anak? Mana mungkin, Intan sakit. Ayah dan aku lebih perhatian. Tapi kalian tak peduli mimpiku. Intan batuk saja kalian langsung cemas. Aduh, sudah. Kalau mau nyanyi, kami semua bantu kamu. Iya kan, Intan? Iya, Ayu. Biar aku tulis lagu untukmu. Pasti jadi hits. Iya. Judulnya Setelah Itu. Pakai laguku, pura-pura aslinya. Selama ini, yang debutkanmu, Cinta Pertama, yang buat kamu juara penyanyi, Gelembung. Yang buat kamu penyanyi top, Keramik Biru. Manakah lagumu sendiri? Bukannya Gelembung itu buat Putri Ayu jadi juara penyanyi hebat? Aku ingat lagu ini. Dulu langsung viral di media sosial. Buat dia dapat jutaan penggemar. Lagu Putri Ayu ini enak banget. Penyanyi selevel ini baru pantas jadi juara. Putri Ayu benar-benar ubah pandangan aku. Dia bukan cuma cantik. Dia penyanyi muda yang paling hebat. Putri Ayu hebat banget. Vokalisnya, kemampuan menulisnya. Lagu ini dulu langsung viral. Tak sangka ternyata Intan yang tulis. Jadi Putri Ayu itu pencuri karya. Pencuri karya! Pencuri karya!
Aku ingat waktu aku jadi juri di penyanyi hebat dulu, juara pertama Putri Ayu. Lagunya Keramik Biru. Jangan-jangan lagu ini juga karya Intan. Aduh, kamu nggak punya bukti. Gimana buktinya lagu-lagu ini karya Intan? Mungkin saja Intan ini cuma penipu yang menyamar. Kau lebih percaya Putri Ayu. Kau juga tak punya bukti. Bisa buktikan lagu-lagu ini aslinya karya Putri Ayu. Ini. Aduh, kita harus adil. Sekurang-kurangnya hari ini, Intan di panggung ini ciptakan lagu emas. Jika Putri Ayu bisa hari ini di panggung ciptakan lagu, aku juga mau percaya dia. Sekarang kelihatan, Putri Ayu yang menjiplak. Bukan begitu, lagu-lagu ini karya saya. Keramik Biru, Gelembung, semua karya saya yang asli. Lagu yang aku susah payah tulis, dibilang kamu yang tulis. Kalau begitu, kenapa tadi kamu tak bisa tulis? Ini... Kamu tak bisa menulisnya, kan? Intan, jangan kira ciptakan satu lagu bisa hapus semua, Putri. Kau tak punya bukti Putri juga adikmu. Kenapa kau tega merebut segalanya? Tak cuma segalanya dia, segalanya pun tahu ku lepas. Kau juga, Rama. Apa maksudmu? Intan, kamu mau apa sebenarnya? Di depan Ratu Musik Ratna, pencipta terkenal, Rama, kau pikir aku mau apa? Hari ini, semua orang harus tahu wujud asli keluarga kalian. Ini sebenarnya ada apa ini? Wah, gosip besar. Acara hari ini pasti viral di media. Ini salahku. Kukira bisa mendidikmu. Tak sangka, malah menjadikannya pemalsu yang penuh kebohongan. Apa kau mau bilang laguku juga karya kau? Intan 1 kebohongan. Perlu 100 bohong untuk menutupnya. Kau tahu? Aku tak bilang kalian mencuri laguku. Selama ini, demi Putri Ayu, kalian menipuku. Kalian memanfaatkanku buat lagu untuknya. Aku nggak bilang kalian mencuri laguku. Selama ini, demi Putri Ayu, kalian menipuku. Kalian memanfaatkanku buat lagu untuknya. Ulang tahun Kak Intan kalian ingat, tapi ulang tahunku kalian lupa. Kalian makin cuek sama aku. Bahkan tak siap hadiah ulang tahun. Ayu, bukan begitu. Jangan jelaskan lagi. Semua karena kamu, Ayah. Ibu tak cintai aku lagi. Bukan begitu, Ayu, bukan begitu. Benar-benar. Karena Kak Intan Tiba-tiba sakit. Ayah ibu antar dia ke rumah sakit. Jadi terlupa ulang tahunmu. Gini saja, katakan, kau mau apa? Kita akan ganti rugi. Aku? Namaku lagi turun. Aku butuh lagu hits buat naikkan popularitas. Aku bisa bantu. Selama ini kalian pakai cara ini ambil berapa lagu dariku? Kalian pikir aku tak tahu? Kamu. Intan! Kamu ngomong apa sih? Ada apa ini? Harusnya dia sudah mati karena gagal organ. Kenapa dia masih bisa berdiri? Ibu, apa obatnya ada masalah? Tunggu dulu. Bonjour, Piège. Setelah meminum obat itu, bukannya ototnya luntur. Tak bisa berdiri lagi. Dia ngomong apa sih? Setelah meminum obat itu, aku jamin dia takkan bisa berdiri lagi. Penggunaan lama, kita suara rusak. Organ dalam juga rusak. Luka pada organ dalam bisa mati karena gagal organ. Dia harus selamanya di kursi roda. Rebut gelar Ratu Musik. Kenapa dia masih bisa berdiri? Tak mungkin. Kalian yakin melihatnya, meminum obatnya. Obat ini secara klinis, efek sampingnya parah. Pasti menyebabkan atrofi otot. Kenapa dia masih bisa berdiri? Aku tak cuma bisa berdiri, tapi juga jadi Ratu Musik. Ayah? Ayah, kamu benar. Anakmu memang bisa jadi Ratu Musik. Jadi Ratu Musik. Tapi bukan Putri Ayu. Tapi aku. Mereka ini lagi ngomongin apa sih? Dia lagi ngomong apa sih? Kok kamu bisa bahasa Perancis? Kenapa, Ayah? Anakmu bisa bahasa Perancis. Apa Ayah nggak senang? Kenapa terlihat takut? Aku. Kamu bisa bahasa Perancis? Kamu sengaja sembunyiin dari kami.
Kalau sudah kasih tahu dari dulu, apa ada kejutan lagi? Jadi dulu, omongan kami depanmu, kamu paham semua. Halo, ada apa? Ini dokterku. Boleh aku bicara sebentar saja? Ini dokterku. Boleh aku bicara dengan dia? Soal ini, bicara di rumah saja. Di kompetisi ini, Putri menyerah. Yang lain, bicara di rumah saja ya. Ibu, terus aku gimana? Diam, sudah saatnya. Masih mau debat? Intan, kita pulang dulu ke rumah. Baru kamu telepon dokter, ya? Tak boleh bicara dengannya. Takut aku dengar. Apa yang tak boleh ku dengar? Selama ini, aku diam-diam belajar bahasa Prancis. Berharap bisa tergabung dengan kalian. Tak sangka, aku malah dengar. Ayahku yang baik, ibuku tiru. Dan adikku, bersama dokter mau racuni aku, biar aku mati. Apa maksudnya? Hah? Mau habisi Intan? Wah, berita besar! Wah, Ayah kandung? mau nyerang anak sendiri. Intan, kamu ngomong apa? Aku ini ayah kandungmu. Mana mungkin aku menyakitimu? Kau juga tahu, kau ayah kandungku. Harimau tak makan anak. Bagaimana kau tega? Intan, ini salah paham. Salah paham. Aku ayahmu. Aku ingin kamu baik-baik. Mana mungkin aku menyakitimu? Selama ini, kalian suruh aku minum obat berbahaya. Buat tubuhku lemah, tak bisa berdiri, tak bisa keluar rumah. Intan, kok kamu bohong lagi? Kalian mau habisi? Bantu Ayu jadi ratu musik. Kalian juga mau. Aku selamanya di kursi roda, tak bisa berdiri. Kalian cuma mau habisi aku, kan? Intan, jangan asal ngomong di sini. Kau fitnah! Apa aku asal ngomong? Panggil saja dokter, biar semua bisa lihat wajah asli kalian. Intan, apa kamu kebanyakan minum obat? Otakku rusak. Intan, maksudku, kita batal lomba. Kita pulang dulu. Pulang ya. Gak mau. Hari ini, kalian harus bayar akibat perbuatan kalian. Aku mau kalian hancur. Sebenarnya ada apa ini? Plagiat itu hal kecil. Jika itu kasus pembunuhan, itu masalah besar. Serius? Mau menyakitkan anak kandung sendiri? Kasar sekali. Keluarga macam apa mau bunuh anak sendiri? Intan, mencuri lagu pun sudah cukup. Kenapa kamu gunakan hal ini untuk fitnah ayah ibu? Intan, walau bukan ibu kandungmu, tapi aku sudah merawatmu selama ini. Kenapa kau fitnah kami begini? Aku fitnah kalian? Oke. Berani tidak kalian? Biar aku panggil dokter untuk memeriksa apa aku sakit atau tidak. Kak Intan, kau mencuri laguku, aku bisa mengabaikannya. Tapi ini urusan keluarga, kita bicara di rumah ya. Itu rumahmu, bukan rumahku. Sudah, sebaiknya kalian jelaskan sekarang juga apa sebenarnya yang terjadi. Semuanya! Putriku, Lama sakit, obatnya ada efek samping. Jadi, dia ada masalah. Jelasnya, dia orang gila. Semuanya, anakku lama sakit, obatnya ada efek samping. Jadi, dia ada masalah di sini. Jelasnya, Dia itu gila. Kau bilang aku gila? Intan, aku tahu. Aku juga akui, kau jenius dengan bakat menulis. Tapi, kau juga pembohong dan gila. Jangan sampai tertipu dia. Sekarang dokter sudah menunggu di luar. Tenang saja. Sekarang, aku akan bawa dia pulang. Biar dia diobati. Iya kan? Ada apa ini? Iya. Apa yang Intan bilang semua bohong? Intan rusak kompetisi. Sebagai ayahnya, aku minta maaf atas namanya. tenang saja. Sekarang aku akan bawa dia berobat. Tak akan kubiarkan dia berbicara sembarangan lagi. Lepaskan aku! Lepaskan! Intan, jangan bicara lagi. Ayo pulang. Cepat ke rumah sakit. Minum obatmu. Berobat baik-baik. Cepat, bawa pergi. Ada apa ini? Apa Intan bohong soal obat itu? Apa itu palsu? Ku bilang, tak mungkin benar.
Mana ada ayah racuni anak sendiri? Dia itu gila, lihat saja. Betul, dia itu tadi bilang aku curi lagunya. Tadi bilang seluruh keluargaku mau bunuh dia. Dia itu gila. Pantas saja, ternyata Intan itu gila. Kok aku merasa ada yang aneh? Intan berperilaku normal, logikanya jelas. Bisa menciptakan banyak lagu indah. Mana mungkin dia gila? Ada pepatah, jenius di kiri, gila di kanan. Jenius pencipta lagu seringkali punya gangguan mental. Meski Intan lagunya memang enak, tapi orangnya kayaknya sudah gila. Dokter, cepat bawa dia pergi. Baik. Maaf semuanya, mungkin karena penyakitnya, kita kasih banyak obat. Jadi Intan merasa, kita kasih dia obat. Kita bawa dia sekarang. Iya Kak Intan, kamu sakit. Cepat berobat ke rumah sakit, kalau makin parah tak baik. Semuanya, Intan adalah pasien rumah sakit jiwa kami. Belakangan ini, penyakitnya sudah terkendali. Baru-baru ini, kami izinkan dia keluar. Tak sangka penyakitnya kambuh. Aku tidak, Lega bohong. Aku tidak. Intan terlalu emosi. Dia harus cepat pulang berobat. Cepat, bawa dia pergi. Apakah di hidup ini, aku tetap tak bisa balas dendam? Tak bisa buat semua orang tahu wajah asli mereka. Bawa pergi! Selama ini kalian selalu bilang tubuhku lemah. Sekarang mau pakai gila untuk kendalikan aku? Tak mungkin. Intan itu memang gila, jangan percaya padanya. Orang gila kayak gini, lebih baik dikembalikan ke rumah sakit jiwa. Orang kayak gini jangan dilepasin. Kalau sampai lukai orang lain gimana? Kak Intan, aku tahu kamu tak mau ngaku kamu sakit jiwa. Tapi antap saja demi kita, kamu harus berobat. Kalau terus begini, kondisimu pasti akan makin parah. Festival lagu baru skandal. Lagu plagiat, ini... Sutradara, acara kita sekarang sudah jadi trending di media sosial. Cepat hentikan siaran. Lapor polisi sekarang. Live tak boleh henti. Acara lanjut. Kenapa? Acara sekarang sudah banyak skandal. Kalau tak hentikan gimana? Orang terkaya di Kota Jaya sponsor 1.000 miliar untuk siaran global. 1.000 miliar? Orang terkaya? Orang terkaya? Kenapa dia mau investasi banyak uang ke acara kita? Jangan diam saja, cepat bawa pergi. Jangan. Hentikan! Siapa berani sentuh dia? Intan, aku terlambat. Kamu tak apa? Sebenarnya ada apa ini? Festival lagu baru bukannya acara nyanyi. Kenapa jadi begini? Bukannya itu Hebra, orang terkaya. Acara ini jadi seru. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, kakek. Kakek datang pas. Bawa pergi. Ayah. Diam, dasar brengsek. Kau tak pantas memanggilku. Kau berani sekali menghina cucuku. Aku enggak. Intan punya masalah mental. Dia paranoid. Masih berani bohong. Aku sudah suruh cek Intan secara detail. Tubuhnya gak ada masalah. Kecuali selama ini kau kasih racun lambat. Wah, ini keterlaluan. Mana ada ayah yang kasih racun ke anak sendiri? Bukannya dia orang berkaya? Kata-katanya pasti benar kan? Rama ini benar-benar brengsek, berani bunuh anak sendiri. Rama, saat kau jodohi putriku, saat kami bersama, aku sudah tahu kau penipu yang bohong. Sri demi bersamamu, dia rela putus dari keluarga. Kau malah begini sama anaknya. Apa yang mau kau katakan? Aku nggak... Intan, aku ayah kandungmu. Mana mungkin aku menyakitimu? Saat ayah mau bunuhku, apa ayah pernah mikir ayah adalah ayahku? Aku enggak. Semua ini buat kamu. Selama ini demi penyakitmu, aku sudah berusaha keras. Aku juga nggak tahu kamu nggak sakit. Aku juga ditipu mereka. Aku juga ditipu dokter-dokter itu. Benar, mungkin dokter salah diagnosa. Kami juga nggak tahu penyebabnya. Kalau tidak demi penyakit Intan,
kami nggak akan susah payah selama ini. Benarkah? Begitukah kalian obati aku? Obatnya sudah diminum? Aku lihat dia meminumnya. Sudah baik, dia takkan bisa lepas obat ini seumur hidup, sampai organnya gagal dan mati. Kenapa? Tak rela bertobat? Mana mungkin? Kalau bukan karena dia bisa menulis lagu, mana mungkin dia masih hidup? Sudah lama menemani ibunya. Ini juga palsu. Di sini tertulis jelas cara kalian membunuhku. Dia anak kandungnya. Harimau pun tak makan anaknya. Mana ada orang yang memberinya obat ke anak kandungnya? Lagu-lagu ini Intan tulis untuk kalian. Tak peduli keluarga pun tak tahu terima kasih. Keluarga Rama. Kenapa begini? Intan, kenapa? Kenapa tak ikuti rencana buatku jadi ratu musik? Kau harus selamanya ada di bayanganku, biar aku jadi ratu musik yang bersinar. Kenapa kau harus hancurkanku? Rama, apa pembelaanmu? Ayah, cari cara. Kan mau bantu aku. Aku mau jadi ratu musik. Aku nggak boleh hancur di sini. Aku sendiri sudah susah. Gimana mau bantu kamu? Salah Intan. Salah jalan itu. Kenapa nggak mati saja? Dia hancurkan hidupku. Hancurkan mimpiku. Ayah, kenapa nggak lebih awal habisi dia? Oh, kok kamu kejam banget. Kenapa aku punya anak macam kamu? Intan anak kandungku. Dia keturunan keluarga Rama. Mana mungkin aku sakitin dia? Ayah? Rama, beraninya kau pukul anakku. Kau gila ya? Kau yang gila. Kalian berdua mau sakiti Intan. Dengar ya, Intan anakku satu-satunya. Kalau berani sentuhnya, sama sekali aku nggak akan maafin kalian. Pencipta acting. Ayah. Intan, mereka berdua kejam banget. Mereka yang paksa aku. Bukan salahku. Percayalah padaku. Sekarang mulai gak mau tanggung jawab. Rama, kau mau semua salahnya dipasang padaku? Dengar ya, jangan harap, jangan lupa di mana istrimu mati. Wah, masih ada gosip lagi. Jangan asal ngomong. Cepat bawa dia pergi. Jangan biarkan dia asal ngomong dan menipu orang. Ini sebenarnya ada apa ini? Ayah, jangan percaya padanya. Aku dan Sri, Kami saling cinta. Saling menyukai. Aku sayang padanya. Aku mana mungkin aku menyakitinya. Sudah begini, masih bohong. Jangan lupa siapa yang buat kamu seperti sekarang. Aku nggak bohong. Enggak. Keberhasilan Rama ini semua berkat diriku. Semua berkat dirimu sendiri. Kamu sungguh tak tahu malu. Semua karyamu. Itu karya Ibu Intan, Sri. Dasar jalang. Kamu tak punya bakat sama sekali. Kamu iri sama bakat Sri. Kamu yang usulkan pakai lagu Sri buat aku terkenal, terus habisi dia. Oh, ternyata kamu bisa bilang begini juga. Kalau tak curang lagu-lagu itu bisa terkenal tanpa aku bisa jadi ratu musik. Sekarang kau salahkan aku yang tarik kau ke dalam. Brengsek! Dasar brengsek! Aku masih di dalam kegelapan selama ini. Ayah, Ibu, sebenarnya ada apa ini? Semua karya Rama ternyata curian Sri. Walah, memang ayah dan anak. Satu mencuri lagu istrinya, satu mencuri lagu kakaknya. Rama ini masih legenda di dunia musik. Sebenarnya dia pencuri, tak punya kemampuan, hanya bergantung istrinya sampai bisa jadi seperti sekarang. Ayah, sebenarnya ada apa? Kenapa bisa jadi begini? Bukannya ayah bilang bisa urus Intan? Hah? Hidupku sudah hancur. Kalian yang hancurkanku. Masih punya muka. Kalau bukan kamu, terus mau nyanyi, Mau ikut penyanyi hebat? mau jadi juara, mau jadi ratu musik, aku akan Mencuri lagu Intan. Hah? Dan juga ibumu. Kalau dia tak godain aku bakal sama dia.
Dasar brengsek. Rama, kau tak punya hati. Dulu kau sendiri yang naksir kecantikan dan iri talenta Sri. Maka kau selingkuhi dan bersamaku. Kalau bukan kamu menyembunyikan anak kita, mengancamku dengan anak, aku bakal sama kamu. Hah? Istriku, Sri, putri orang terkaya, pencipta jenius, beraninya kau bandingkan. Kau pantas. Lanjutkan, salipan saja. Biar seluruh rakyat di siaran langsung lihat buka buruk kalian. Betul, kau pernah bilang alasan kau menikahi Sri karena dia putri orang terkaya. Kau mau diakui orang terkaya, kau mau habisi keluarga. Jangan! Anak durhaka! Dasar anak durhaka! Ayah! Jangan panggil ayah! Aku enggak! Intan aku enggak! Jangan dengar omongan wanita ini! Dia yang memaksa aku! Kau anak kandungku! Mana mungkin aku sakiti kau! Belum cukup kau sakiti aku! Mereka yang memaksa aku! Mereka yang memaksa aku! Kalau bukan mereka memaksa, menodainya! Mana mungkin aku sakiti kau! Kau anak kandungku! Intan ayah! Mohon maafkan ayah sekali saja. Baiklah. Intan, aku tahu kau akan maafkanku. Kita hidup rukun bersama. Tenang saja. Ayah bantu kau debut. Biar kau jadi ratu musik. Oke? Bagaimana ibu maafkanku? Biar aku antar kau jumpa ibu. Jika dia maafkan kau, aku baru maafkan kau. Cucuku mau debut, mau jadi ratu musik, tak butuh bantuanmu. Yang kau bisa mati di penjara. Tak perlu jumpa kau lagi. Pengawal, bawa pergi. Pengawal, bawa pergi. Intan ayah salah. Tolong ayah. Tolong ayah, Intan. Ayah! Intan, kenapa kamu tega? Cuma ambil 2 lagu saja. Harusnya ayah ibu masuk penjara seumur hidup. Kok kamu tega sekali? Tentu saja tidak. Tak cuma mereka yang masuk penjara. Kamu juga harus masuk penjara. Kamu, Intan, aku habisi kamu. Kejahatan kalian sudah disiarkan langsung. Semua orang tahu sifat asli kalian. Putri Ayu, kamu suka mencuri lagu kan? Kamu mau membunuhku kan? Kamu mau jadi terkenal kan? Sekarang kamu terkenal. Senang? Aku nggak akan lepaskan kamu. Bawa pergi! Lepaskan! Aku nggak akan lepaskan kamu. Intan, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, kakek. Akhirnya, kita balas dendam ibu. Ayo pulang. Hidup mereka sudah berakhir. Tapi hidupmu baru saja dimulai.